Saya Patricia Larsati dari Prodi Manajemen Angkatan 2019 akan menjelaskan artikel pertama yang saya baca, yaitu berjudul Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup. Ini saya dapatkan dari blog indomaritim.id, di mana Pancasila pada hakikatnya adalah nilai-nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Karena berasal dari pandangan hidup bermasyarakat, Pancasila merupakan kepribadian bangsa dan sebagai sumber hukum negara. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang sering disebut juga sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, atau pandangan dunia. Lalu sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila adalah tindakan yang didasari dari pikiran, perasaan yang menjiwai Pancasila sebagai ideologi persatuan. Sikap ini diterapkan di keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pergaulan internasional dengan warga negara lainnya. Berikut adalah beberapa sikap positif penerapan sila Pancasila di keluarga, sekolah, dan masyarakat, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Lalu sila ketiga, persatuan Indonesia, di mana menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu sebagai kesimpulan, berikut adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup yang disarikan dari penjelasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sila pertama, ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan. Tentunya ini disesuaikan dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang. Karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Lalu sila kedua ini, sebagai warga negara kita diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara kita. Lalu sila ketiga berarti kita harus menempatkan persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Lalu sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dengan cara pandang, namun kita harus menyelesaikan dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Lalu makna dari sila kelima berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong atau bersikap adil. Selain itu, kita harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain. Lalu berikut ini butir-butir pengalaman Pancasila berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003, yang mana pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dari keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi itu adalah yang saya rangkum dari artikel pertama yang saya baca dari indomaritim.id. Lalu dari artikel kedua republika.co.id yang berjudul Harmonisasi Agama dan Pancasila. Di sini saya rangkum Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Judul tulisan ini memuat kata harmonisasi. Kata ini tidak dimaknai bahwa secara
bahwa agama dan Pancasila telah diharmonikan oleh para penggagas dan perumusnya waktu itu. Lalu agama dan Pancasila memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir batin masyarakat, diibaratkan oleh roda kanan dan kiri sebuah kendaraan. Fungsi roda tersebut sama sebagai penggerak badan kendaraan untuk menempuh satu tujuan tertentu, namun perannya berbeda. Agama berperan sebagai perekat sosial dan pembina rohani, sedangkan Pancasila berperan sebagai pedoman atau ideologi bernegara. Agama adalah rumah besar yang menyajikan tata kelola mental, spiritual, dan seluruh sendi kehidupan manusia, sedangkan Pancasila adalah rumah besar agama anak bangsa, menyajikan tata kelola negara supaya terarah pada sasaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beragama dan berpancasila. Pertama, Pancasila jangan ditarik menjadi agama, tetapi pada perannya. Juga agama jangan ditarik menjadi ideologi terbatas, sebab akan menimbulkan bias konsep. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai ideologi pada tingkat makro dapat disandingkan dengan ideologi lainnya, seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan ideologi lainnya. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara tidak perlu diotak-atik lagi, sudah sangat ideal dan syarat lemah untuk berbangsa dan bernegara. Jadi itu adalah ringkasan kedua yang